Biji sawi artinya kecil sekali. Dari situlah kita semua manusia akan dibangkitkan, diawali dari tulang itu. Ini berita gaib yang tentu sulit sekali bagi manusia, bagi ilmuwan untuk membuktikan kebenaran ini. Bagi kita kaum muslimin cukup sami'na wa ata'na. Karena ini agama, ini keyakinan. Ini bukan ilmu pengetahuan, ini bukan ucapan manusia. Di lafaz yang lain, kullu ibni Adam yabla illa ajbud zanab. Seluruh tubuh manusia akan hancur binasa, membusuk, kecuali ujung daripada tulang ekor. Minhu khuliqa wa fihi yuraqab. Dari tulang ekor itulah nanti akan diciptakan kembali dan akan ditarkib lagi, akan disusun lagi. Tangannya, kakinya, pipinya, kepalanya, dan seterusnya, persis seperti waktu dia hidup tadi. Dan terlalu mudah bagi Allah untuk mengumpulkan tulang belulang yang sudah berantakan, bahkan hancur, bahkan mungkin berada di perut berbagai macam hewan. Dan ada manusia yang dimakan buaya misalnya, dimakan ikan misalnya, ikannya nanti dimakan lagi dan seterusnya. Tentu sulit bagi kita, tapi tidak bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk menyatukan kembali. Maka tangan, kaki, kepala, hidung yang ada di kita sekarang ini, itu yang akan kembali dihidup. Sekali lagi mudah bagi Allah, karena Allah Maha Pandai. Buah-buahan dan abba. Abba diterjemahkan dengan rumput. Ditanya apa yang dimaksud dengan abba? Kalau fakihah tentu ma'ruf, ya, semua orang tahu. Fakihah, jamaknya fawakih, adalah buah-buahan seperti anggur, delima, kurma yang ada di hari itu. Yang ditanya adalah abba, mungkin baru kenal. Banyak para sahabat, mungkin termasuk Nabi SAW, yang asli Arab, tidak berbahasa apapun kecuali bahasa Arab, tapi baru dengar. Ada bahasa Arab yang namanya abba misalnya, yang namanya sikki. Abu Hurairah mengatakan, kami orang-orang Arab baru tahu kalau pisau itu sikki. Ada istilah lain dari pisau itu sikki. Biasanya menyebut dengan nidya. Ini sikki. Baru tahu setelah turun surat Yusuf itu. Ketika menceritakan bagaimana Zulaikha mengundang teman-temannya, para wanita, untuk disuguhi buah-buahan dan pisau. Yang akhirnya mereka mengiris tangan mereka masing-masing saat melihat bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu disebutnya sikki. Baru tahu, termasuk ini. Dan ada beberapa kata-kata lain yang tersembunyi, bukan bahasa Arab baru, bukan. Tapi saking lamanya, saking tuanya bahasa Arab itu, dan saking kayanya, maka ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang istilah kita punah, hampir punah. Dimunculkan kembali oleh Al-Quran. Bukan Al-Quran ngarang-ngarang bahasa Arab yang baru, bukan. Disitulah Imam Syafi'i mengatakan tidak ada yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna, tidak ada, kecuali Rasulullah SAW. Dan Rasulullah langsung diajari oleh Allah lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Nggak mungkin Allah yang ngajarin kok salah. Nah,
Di sini Abu Bakar ditanya tentang Abba itu apa. Dijawab oleh Abu Bakar, ayyus sama'in tudilluni, langit mana yang akan bisa menaungi aku? Aku akan bernaung di langit yang mana? Wa ayyu ardin tukilluni, dan aku akan disangga oleh bumi yang mana? In qultu fi kitabillah ma la a'lam. Kalau aku sampai berbicara tentang Al-Quran, kitab Allah, sesuatu yang aku tidak tahu. Maksud beliau, aku nggak tahu apa itu apa. Aku nggak berani jawab. Ini luar biasa. Sekelas Abu Bakar, manusia termulia paling berilmu di muka bumi ini, di umat ini setelah Nabi SAW, hanya ditanya tentang Abba, nggak berani jawab. Nggak berani jawab. Jadi Abu Bakar, Umar, para sahabat, mestinya para ulama, mestinya kita semua jangan berani-berani berbicara tentang Al-Quran kalau tidak tahu ilmu, kalau tidak tahu dalilnya, kalau tidak tahu ayatnya, kalau tidak tahu hadis. Lihat hari ini sebagian tokoh muslim, mungkin malah sebagian besar tokoh muslim, begitu beraninya berbicara tentang satu ayat dengan ucapan mereka, menurut saya, menurut hemat saya, sepanjang yang saya tahu ayat ini maksudnya begini, ngarang. Seolah mereka berhak menafsirkan sendiri ayat-ayat Al-Quran ini. Lihat, Abu Bakar hanya ditanya tentang Abba saja, tidak berani menjawab. Ya. Nah, sekarang Umar. Tadi Abu Bakar, sekarang Umar. Ini riwayat dari Anas bin Malik. Qara'a Umar bin Khattab Abasa wa Tawalla. Satu ketika Umar bin Khattab membaca Abasa wa Tawalla. Ya, surat yang sedang kita bahas ini. Falamma ata'ala hadhihi al-ayah, ketika sampai kepada ayat ini, wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan dan abba, beliau mengatakan arufna mal fakihah, kami tahu fakihah itu apa, buah-buahan kata kita. Famal ab, kalau ab apa? Wa abba, ab ini apa? Faqal li umrika ya ibn al-Khattab, dijawab, dengan umurmu wahai ibn al-Khattab, anaknya Khattab, Umar bin Khattab, inna hadza lahu at-takallum. Ini takallum. Artinya kalau nggak tahu ya sudah, nggak usah tanya, nggak usah dibahas. Ya. Karena rata-rata mereka nggak memahami Abba ini apa. Al-Quran ini firman Allah besar sekali. 1-2 kata, bahkan 1-2 kalimat tidak diketahui oleh manusia, wajar. Dan itu sudah terjadi. Jangankan manusia biasa, Nabi SAW, tahukah beliau apa maksud alif lam? Alif lam ra, Yasin, Nun, Qaf, Kaf, Ba, Ya, Ain, Sad? Beliau tidak tahu. Kalau beliau tahu tentu beliau jelaskan. Kaf, Ba, Ya, Ain, Sad maksudnya apa? Yasin maksudnya apa? Toha maksudnya apa? Beliau tidak menjelaskan. Beliau tidak tahu. Itu Nabi SAW, manusia paling berilmu, paling bertakwa di muka bumi. Nah, Al-Quran terlalu besar. Kalau semuanya harus diketahui oleh seorang manusia, maka wajar kita nggak tahu mengucapkan wallahu a'lam, wajar. Maka Umar marah ketika mendapati sabir takalluf, membebani diri dengan beban yang dia tidak sanggup memikulnya. Apa? Membahas tentang wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha. Demi kuda-kuda perang yang lari terengah-engah. Kuda siapa? Perang apa? Enggak ada yang tahu. Ini dibahas-bahas oleh Sobik. Maka Sobik ditangkap dan dipukuli oleh Umar dengan pelepah kurma. Ya, sekarang kita masuk bagian akhir 33, 34 sampai 42.
Fa'idha ja'atis sakhah, ketika datang as-sakhah, ada beberapa tafsiran. Salah satunya teriakan yang luar biasa, suara yang memekakkan telinga. Ada juga tafsiran tiupan yang pertama. Tiupan ada berapa? Tiupan sangkakala ada berapa? Ada dua. Ini yang pertama, yang membuat seluruh jagat raya alam semesta hancur. Ya. Ada yang mengatakan itu nama dari hari kiamat itu sendiri. Salah satunya Ibnu Abbas. As-Sakhah ismun min asma'i yaumil qiyamah. As-Sakhah adalah nama di antara nama-nama hari kiamat. Nama hari kiamat banyak sekali. Salah satunya As-Sakhah. Jadi ada beberapa tafsir. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu seseorang lari dari saudaranya. Dari saudaranya lari. Mestinya sama saudara kan ngumpul. Kan enak. Ketemu dengan saudara, ngumpul, berpelukan. Ini tidak. Lari. Wa ummihi wa abihi. Bukan cuma saudara, ibunya, ayahnya. Dia lari dari ibunya, dia lari dari ayahnya. Sedahsyat-dahsyat tsunami Aceh misalnya, itu seseorang yang panik, di sampingnya ada ibunya, dituntut sama-sama lari menjauh dari air. Sedahsyat-dahsyat gempa bumi di muka bumi sekarang ini, ya. Dia masih ingat, ini ibuku, ini ayahku, ini anakku, ini istriku, ini suamiku, ya. Ngajak lari bareng. Hari itu tidak ada. Betul-betul berpikir sendiri-sendiri, menyelamatkan sendiri-sendiri. Ibunya, ayahnya dia tidak peduli. Wa sahibatihi wa banihi, istrinya, anak-anaknya semua. Tidak ada yang dipikirkan kecuali dirinya sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu seluruh manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Boro-boro orang lain, ibunya, ayahnya, anaknya, mungkin anak satu-satunya, dia tidak peduli. Jadi betul-betul sudah dirubah suasana hatinya itu oleh Allah. Saking dahsyatnya azab Allah. Wujuhu yawma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Di hari kiamat itu ada wajah-wajah yang senang bahagia. Dhahikatun mustabsyirah, tersenyum, tertawa, riang. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Sebaliknya ada wajah-wajah yang seolah tertutup kusam, masam, sedih. Tarhaquha qatarah, seolah tertutup oleh kotoran, debu. Tidak riang, tidak ada senyum. Ulaika humul kafaratul fajr. Mereka itulah orang-orang kafir. Fajir. Kafir pasti fajir. Kafir pasti dolim. Ya. Dolim belum tentu kafir. Adakah seorang muslim yang dolim? Banyak. Kafir? Tidak. Tapi dia dolim. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan dia percaya, yakin dengan tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi dia mendolimi adiknya misalnya. Dia mendolimi keponakannya misalnya. Dia mendolimi tetangganya misalnya. Dia dolim. Tapi tidak kafir. Adapun kafir pasti dolim. Adapun kafir pasti dolim. Bagaimana kalau dia baik sama adiknya, kakaknya, tetangganya, orang-orang di sekitarnya, sementara dia Buddha atau Hindu atau Yahudi atau Nasrani, kafir? Apakah dia dolim? Dolim. Dolim. Ya. Tidak ada orang kafir yang tidak dolim. Ya, saya bacakan beberapa riwayat
yang dibawakan oleh beliau dari ayat yang sangat dahsyat ini, ya, menceritakan bagaimana keadaan saat hari kiamat tiba. Beliau awali dengan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, ayahnya, istrinya, anak-anaknya, semuanya. Beliau bawakan hadis sahih tentang syafaat. Annahu idza turiba ila kulli man ulil azmi, saat syafaat itu dimintakan kepada para ulul azmi. Tahu sama ya, ulul azmi siapa saja. Ayyashfa'a indallahi fil khalaiq, agar para ulul azmi ini, manusia-manusia termulia di muka bumi ini, kecuali Nabi Muhammad SAW, memohon kepada Allah, memintakan kepada Allah supaya Allah mulai berkenan mengadili manusia. Tidak dibiarkan lapar, haus, tanpa makan, tanpa minum, tanpa pakaian, tanpa naungan, entah berapa lama, berapa tahun. Dan Nabi mengatakan Allah belum pernah marah semarah hari ini. Belum pernah Allah murka semurka hari ini. Maka satu pun tidak ada yang diberi makanan minum. Hari ini Allah marah ketika melihat hambanya bermaksiat, tapi tidak semarah hari ini. Buktinya semarah-marah Allah, Allah masih berikan makanan, minuman, Allah masih turunkan hujan. Kan antum bisa bayangkan bagaimana keadaan diri Allah ketika Allah menyaksikan Firaun selama ratusan tahun mengaku sebagai Tuhan. Kayak apa keadaan diri Allah? Kalau istilah kita, perasaan Allah gimana? Ya. Tapi Allah biarkan selama ratusan tahun. Allah kasih makan, Allah kasih minum, Allah kasih kesehatan, dan seterusnya. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Maka salah satu nama Allah adalah As-Sabur, yang maha sabar. Yaqulu nafsi nafsi. Para ulul azmi, jangankan yang lain ya, ulul azmi lebih daripada nabi dan rasul. Para nabi, para rasul belum tentu ulul azmi. Ulul azmi pasti para nabi, para rasul. Itu ulul azmi menjawab nafsi nafsi. Kita sendiri-sendiri, diriku. La as'aluhu al-yawma illa nafsi. Aku tidak meminta kepada Allah pada hari ini kecuali untuk diriku sendiri. Itu para nabi, para rasul, ulul azmi. Hatta inna Isa ibn Maryam yaqul, sampai Nabi Isa. Tidak ada manusia semulia Nabi Isa. Kalau dia bukan Nabi, bukan Rasul, Imam Syafi'i misalnya, Imam Bukhari misalnya, bahkan Abu Bakar dan Umar, tidak mungkin semulia Nabi Isa. Nabi, Rasul. Sampai Nabi Isa mengatakan, La as'aluhu al-yawma illa nafsi. Pada hari ini aku tidak minta kepada Allah, tidak memohon kepada Allah, kecuali untuk diriku sendiri. Betul-betul hari yang luar biasa. La as'aluhu li Maryam allati waladatni. Bahkan untuk ibuku Maryam yang melahirkan aku tidak memohon kepada Allah untuk ibu. Sekelas Nabi Isa. Ya. Tidak mau dan tidak ada perasaan kepada ibu. Dicabut hari itu rasa cinta, kasih sayang, karena darah, karena pertemanan, karena apapun, suku, bangsa.
Ya, nanti kasih sayang itu akan dikembalikan lagi karena Allah nanti setelah di surga. Ini kan belum sampai surga. Jadi tidak mencintai siapa-siapa, tidak memikirkan siapa-siapa, kecuali untuk dirinya sendiri. Hatta Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, kecuali seorang manusia, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah satu-satunya. Beliaulah satu-satunya, ya, yang mohon kepada Allah supaya Allah berkenan memulai mengadili manusia satu persatu. Diawali dengan sujud yang lama. Hanya Allah yang tahu berapa lama aku sujud kepada-Nya. Mungkin sejam, mungkin 2 jam, mungkin sehari, mungkin sebulan, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun, hanya Allah yang tahu. Nah, waktu kan sudah tidak ada. Nggak ada sore, nggak ada petang, nggak ada malam, nggak ada siang, segitu terus. Matahari didekatkan. Sekarang riwayat dari Aisyah yang menunjukkan betapa dahsyatnya kesibukan manusia terhadap dirinya sendiri sampai tidak memperdulikan auratnya. Ya, saya bacakan. Ini dari Anas bin Malik juga. Sa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Ini bukan sumpah seperti sumpah demi Allah, Pak Hakim, aku melihat dia membunuh fulan, bukan. Tapi diterjemahkan dengan demi. Sementara dalam bahasa Indonesia demi itu pasti sumpah, ya. Demi ayahku, demi engkau, demi ibuku, seolah-olah kan bersumpah tidak demi Allah, ya kan? Tapi bukan, ya, bukan sumpah. Nah, cuman sayang diterjemahkan dengan demi. Dengan ayahku, dengan engkau, dengan ibuku. Jadi disejajarkan 3 ini. Ini untuk menunjukkan betapa si Aisyah ingin sekali dijawab oleh Nabi SAW. Orang Arab kalau meminta sesuatu dan ingin permintaan itu dikabulkan, mengucapkan kalimat seperti ini. Bi abi anta wa ummi inni sa'ilatuka an hadithin wa tukhbiruni anta bi. Aku ingin bertanya kepada engkau ya Rasul tentang satu hadis. Maksudnya satu peristiwa, satu ilmu yang datang dari engkau. Datang dari engkau, datang dari Rasulullah, tentu datang dari Allah. Aisyah paham, nggak mungkin salah. Nabi menjawab, in kana indi min ilmi. Ya, jika ada ilmu pada diriku. Inilah Nabi SAW, manusia paling berilmu di muka bumi, menjawabnya seperti ini. Artinya, tidak semua pertanyaan pasti bisa dijawab oleh Nabi SAW. Ada 1, 2, 10, 20 pertanyaan yang Nabi tidak bisa menjawab. Maka Nabi mengatakan, in kana indi minhu ilmu. Ya, kalau aku tahu. Aisyah mengatakan, ya Nabi Allah,
kaifa yuhsyarur rijal, bagaimana nanti laki-laki itu dikumpulkan di padang mahsyar. Keadaan mereka bagaimana para lelaki? Dijawab oleh Nabi, hufatan, uratan, ya, tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian selembar, jadi telanjang bulat, dan tidak memakai sendal, sepatu, khuf, alas kaki. Ditambah di lain hurlan dalam keadaan belum di persis seperti waktu dia baru lahir. Thumma intadarat sa'atan, Aisyah berhenti sejenak. Lalu Aisyah bertanya lagi, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyaru nisa? Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau wanita? Kalau wanita nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu gimana keadaannya? Nabi menjawab, sama. Kadari, hufatan, uratan, sama. Tidak memakai alas kaki, tidak berpakaian selembar, telanjang bulat. Wa sawatahu min yaumil qiyamah, bagaimana aurat saling terbuka, saling melihat. Wa an ayyi dzalika tas'alin, innahu qad nazala alayya ayatun la yadurruka kana 'alaika thiyabun aw la yakun. Engkau tidak tahu, sudah turun ayat bahwa tidak ada mudarat bagi seseorang apakah dia pakai pakaian atau tidak. Tidak ada mudarat. Ya. Ayatu ayatin hiya ya Nabi Allah. Ayat yang mana itu ya Nabi Allah? Dijawab oleh Nabi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Jadi boro-boro memperhatikan aurat yang lain, melihat orang lain, mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka tidak mau dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk, jangankan memikirkan, melihat saja nggak mau. Melihat saja nggak mau. Nggak ada ketertarikan, nggak ada keinginan sedikit pun. Saking sibuknya dengan dirinya sendiri. Mungkin antum pernah merasakan ya, saat di mana antum nggak memperdulikan siapa yang datang, mungkin saking sakitnya, mungkin saking takutnya, mungkin saking apa ya, ada mungkin. Ini nggak ada apa-apanya. Kalau itu kan mungkin sejam 2 jam, sesaat. Ya. Ayo terus entah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, hanya Allah yang tahu keadaannya. Keadaan di mana manusia kumpul jadi satu di satu tempat di mahsyar itu, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dan dibiarkan oleh Allah. Entah berapa lama, hanya Allah yang tahu. Ini ayatnya. Nah, tahulah kita dari sini bahwa sekelas Aisyah saja harus diajari oleh Nabi SAW tentang maksud sebuah ayat. Maksud sebuah ayat. Kan masuk Aisyah nggak tahu ayat ini. Lihat kan beliau termasuk hafal Al-Quran ya. Tapi belum paham maksud ayat ini kecuali setelah diberitahu oleh Nabi SAW. Ketika Nabi memberitahu kepada Aisyah maksud dari likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, setiap orang pada hari itu mempunyai kesibukan terhadap dirinya sendiri, yang diperhatikan hanya dirinya sendiri. Yang berikutnya,
Atta bin Yasar. An Saudah. Tadi Aisyah, sekarang Saudah. Sama-sama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsun nasu hufatan uratan ghurlan. Ini tambahan. Nanti manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak pakai sendal, tidak pakai baju sedikit pun, tidak pakai pakaian, dan dalam keadaan berumur hitam. Qad aljamahum al-'irq, dan dia tertutup tenggelam oleh keringatnya sendiri. Wa balagha suhum al-adha, sampai ke daun telinga. Ya. Nah, kemaksiatannya luar biasa, maka dia bercucuran keringat sampai keringatnya itu menggenang. Ada yang sebetis, ada yang sedengkul, ada yang sepaha, ada yang seperut, ada yang sedada. Nah, ini disebutkan di sini sampai mencapai daun telinga. Ini keadaan manusia pada hari ini. Kemudian Saudah juga bertanya sama dengan Aisyah, wa sau'atahu yanduru ba'duna ila ba'dih. Berarti nanti kita satu sama lain saling melihat aurat masing-masing. Dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang sama tadi. Qad syughilan nas, manusia disibukkan dengan urusan sendiri-sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Ya, ada pertanyaan